Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas tema-tema yang akan menjadi penggerak pasar modal Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, KPPU membacakan putusan dugaan pelanggaran pasal 5 terkait jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi dalam negeri yang melibatkan 7 maskapai nasional. Berdasarkan bukti yang ada, 7 maskapai tanah air terbukti melanggar aturan jasa angkutan udara. Dalam sidang putusan yang melibatkan maskapai tanah air, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutuskan 7 maskapai penerbangan nasional terbukti dan bersalah terkait penetapan harga tiket dengan melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dengan sengaja membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas tiket pesawat. Sidang yang diketuai Kurnia Toha bermula dari penyelidikan KPPU terkait lonjakan harga tiket pesawat selama periode 2019. Terdapat 7 terlapor yang diduga melanggar pasal 5 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Mulai dari Garuda Indonesia, Citylink Indonesia, Sriwijaya Air, Naim Air, Batik Air, Lion Air, dan Wings Air. Meski demikian, KPPU menyatakan bahwa lonjakan harga tiket tidak terkait kartel sehingga 7 terlapor terbebas dari pasal 11. Untuk itu, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi berupa perintah kepada para terlapor untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen dan masyarakat sebelum kebijakan tersebut diambil. Majelis Komisi memutuskan 1. Menyatakan bahwa pelapor 1, pelapor 2, pelapor 3, pelapor 4, pelapor 5, pelapor 6, dan pelapor 7 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 2. Menyatakan bahwa pelapor 1, pelapor 2, pelapor 3, pelapor 4, pelapor 5, pelapor 6, dan pelapor 7 tidak terbukti melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 3. Memberitakan kepada pelapor 1, pelapor 2, pelapor 3, pelapor 4, pelapor 5, pelapor 6, dan pelapor 7 untuk memberitahukan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebelum mengambil setiap kebijakan pelaku usaha yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen dan masyarakat. Lebih lanjut, Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada KPPU untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi terkait kebijakan tarif batas atas dan batas bawah, sehingga formulasi yang digunakan dapat melindungi konsumen dan pelaku usaha dalam industri, serta efisiensi nasional, di mana batas bawah adalah di atas sedikit dari marginal cost pelaku usaha, dan batas atas adalah batas keuntungan yang wajar dan dalam batas keterjangkauan kemampuan membayar konsumen. Dari Jakarta, ada Firmansyah, IDX Channel. Ya, untuk membahas tema mengenai jaga kesehatan persaingan usaha industri penerbangan sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Guntur Saragi, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Selamat pagi Pak Guntur. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama Market Review Pak Guntur. Ya, ada satu keputusan persidangan yang cukup hangat diperbincangkan gitu ya, mengenai kasus ketujuh maskapai penerbangan di tanah air yang terlibat kasus pengaturan harga yang terjadi pada tahun 2018. KPPU memutuskan bahwa ketujuh maskapai ini tidak terbukti terlibat dalam praktek kartel. Namun apakah pengaturan harga tiket ini masuk ke dalam bagian dari praktek kartel? Mungkin Anda bisa sampaikan atau elaborasi update dari kasus ini, Pak Guntur. Ya, terima kasih ya. Jadi pasal yang diduga itu adalah pasal 5 dan pasal 11. Pasal 5 itu pengaturan harga, kalau pasal 11 pengaturan produksi yang mengakibatkan peningkatan harga. Memang di undang-undang pasal 11 itu disebut dengan kartel. Undang-Undang 5 menyebutnya pasal 11 itu digolongkan dalam pasal kartel. Dalam pemahaman umum, dalam berbagai literatur dan di dalam konsep persaingan, sebenarnya ada yang menganggap pasal 5 itu juga kartel. Jadi kalau kita menggunakan terminologi Undang-Undang 5, di mana Undang-Undang 5 menyebut yang kartel itu pasal 11.
Oke. Jadi kalau dalam pemahaman persaingan ada 3 hal ya yang bisa dilakukan, kolusi yang juga kartel, yang pasal 5 itu penetapan harga, 11 itu produksi, 9 itu area pemasaran. Namun demikian memang di undang-undang yang disebut kartel adalah pasal 11. Gitu. Jadi ya dalam pemahaman berbagai ahli menganggap pasal 5 kartel, tapi oke lah kalau kami di KPPU menggunakan ya terminologi pasal 5 dan pasal 11. Baik. Begitu. Jadi artinya ketujuh maskapai ini hanya melanggar pasal 5 saja, pasal 11 tidak? Tidak, majelis tidak menganggap tidak sah dan meyakinkan untuk pelanggaran pasal 11. Artinya tidak ada sanksi denda yang diberikan kepada 7 maskapai yang terbukti terlibat pengaturan harga tiket pada tahun 2018. Kalau untuk denda itu bukan soal pelanggaran tidak pasal 11 tidak ada denda gitu. Jadi memang kan yang pasti majelis sudah memutus bahwasannya para terlapor ke-7 maskapai melanggar pasal 5. Namun dalam pertimbangannya karena kondisi COVID-19, bagaimana kita pahami juga maskapai industri penerbangan itu paling terdampak. Salah satu industri yang paling terdampak. Kemudian yang kedua, majelis juga menilai bahwasannya pemberian sanksi itu kan kita dalam undang-undang ada beberapa ya pilihannya. Denda hanya salah satunya. Dan majelis memutuskan tidak memberikan denda, namun memberikan kewajiban lapor kepada KPPU. Baik. Jadi lebih kepada pencegahan untuk ke depannya. Kondisi sektor penerbangan yang terdampak pandemi COVID-19 adalah satu hal. Tapi kemudian pelanggaran aturan ini menjadi sebuah hal yang harus dikenakan konsekuensi yang dapat menimbulkan efek jera agar ke-7 maskapai tidak melakukan hal serupa di masa depan. Mengenai ini kita akan elaborasi di segmen berikutnya, Pak Guntur. Pemirsa tetap di Market Review, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Guntur, ada beberapa data yang kita sudah siapkan. Di antaranya adalah mengenai 7 maskapai yang terbukti terlibat dalam kasus pengaturan harga tiket yang terjadi pada tahun 2018. Di antaranya adalah Garuda Indonesia, Citylink, Wings Air, Nam Air, Sriwijaya Air, Batik Air, Lion Air. Kita kompilasi data ini kemudian dari teman-teman bisnis.com. Berikutnya adalah mengenai kerugian akibat tingginya harga tiket pesawat. Di antaranya adalah terjadi penurunan jumlah penumpang domestik di beberapa bandara. Di antaranya adalah di Bandara Hasanuddin 6,55%, penurunannya kemudian di Bandara Juanda 12,74%, Bandara Igusti Ngurah Rai 9,9%, Bandara Soekarno-Hatta 23,31%. Persentase penurunan jumlah penumpang di bandara yang tadi saya sudah sampaikan. Dan juga konsekuensi lain ataupun kerugian lain yang diderita di sektor lain adalah tentu saja mengenai okupansi hotel yang turun 20 hingga 40%. Kemudian kenaikan harga tiket pada saat itu juga menyumbang inflasi. Ya, kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Guntur Saragi, Komisioner KPPU. Pak Guntur, soal tadi yang sudah disampaikan mengenai pertimbangan KPU, kenapa akhirnya tidak mengenakan ataupun memberikan sanksi denda kepada 7 maskapai yang terlibat pengaturan harga tiket pada tahun 2018. Karena memang sektor penerbangan adalah satu sektor yang paling terdampak di pandemi COVID-19. Itu kemudian menjadi hal lain. Tapi hal yang tentu saja perlu kita cermati dan juga kita jaga sama-sama adalah law enforcement agar kemudian 7 maskapai ini tidak melakukan hal serupa di kemudian hari. Seperti apa tanggapan Anda, Pak Guntur? Ya, salah satu sanksinya adalah kewajiban untuk wajib lapor terhadap kebijakan tentang yang terkait dengan harga. Jadi itu justru itu KPPU majelis komisi, majelis yang bersidang memutuskan untuk lebih kepada progresif untuk waktu yang ke depan.
Baik. Terlepas tadi ada pertimbangan majelis ya untuk melihat kondisi seperti itu. Namun kalau dilihat dari putusan dengan salah satu sanksinya dalam wajib lapor itu adalah konteksnya adalah untuk melakukan pencegahan ke depan. Jadi karena memang harus diakui ya untuk perkara ini, untuk kartel ini, karena KPPU saya bisa sampaikan tidak bisa menyadap, tidak bisa menyita, begitu, sehingga energi atau waktu untuk pembuktian itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Makanya perkara ini dari 2018 baru di 2020, terlepas juga ada faktor COVID ya, seharusnya beberapa bulan yang lalu. Baik. Ini sudah putus gitu ya. Baik, Pak Guntur, saya ingin mencermati sedikit mengenai ketika memang pelanggaran pasal 5 itu terjadi. Sebetulnya ada opsi sanksi denda ya? Jadi di undang-undang itu komisi punya kewenangan memberikan sanksi. Salah satunya denda. Salah satunya denda, sanksinya. Berapa sih besarannya Pak Guntur? Maksimum 25 miliar. Baik. Ini yang besaran denda yang sebesar itu kemudian menjadi pertimbangan KPPU tidak mengenakan denda kepada teman-teman maskapai yang terlibat kasus pengaturan harga tahun 2018. Ya, karena mereka lagi terdampak. Seperti kita ketahui memang denda di KPPU itu karena ini kan undang-undang dibuat di tahun 99 ya, gitu ya. Jadi memang kalau dibandingkan dengan berbagai negara, maksimum denda dalam regulasi yang mengaturnya untuk pengawas persaingan usaha di Indonesia memang bisa dikatakan tergolong paling kecil karena angka ini barangkali konsiderannya pada tahun 99. Makanya beberapa waktu yang lalu kan juga sudah hampir sebenarnya amandemen Undang-Undang 5 1999. Salah satunya memberikan opsi terhadap persentase atau variabel dari sales atau dari revenue, dari turnover. Itu lebih memberikan rasa keadilan gitu. Kemudian juga kalau kita lihat di Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Undang-Undang Persaingan Usaha termasuk salah satu yang masuk ke dalam Omnibus Law. Jadi salah satunya adalah sanksi denda memang ditingkatkan dari 25M menjadi 100 miliar. Karena memang dari beberapa tahun yang lalu Komisi DPR, Komisi 6 dalam hal ini memang sudah melihat besaran denda yang ada dalam kewenangan itu sangat kecil. Baik. Maksimum 25 miliar. Ya. Jadi, Pak Guntur, kalau kita lihat tadi beberapa list kerugian, diantaranya adalah terjadi penurunan penumpang domestik di beberapa bandara. Kemudian juga ada penurunan okupansi hotel dan lain sebagainya. Dampaknya cukup besar di industri pariwisata. Kerugian-kerugian ini apakah sebaiknya kemudian dijadikan sebuah pemberat ataupun indikator utama pengenaan sanksi berupa denda kepada 7 maskapai yang terlibat? Ya, tentunya majelis punya banyak faktor ya, pertimbangan gitu loh, yang memberatkan atau yang meringankan gitu. Soal itu saya mohon maaf saya juga belum baca lebih lengkap ya putusannya. Karena memang saya bukan majelisnya. Gitu, tapi tentunya ada banyak faktor gitu. Jadi seperti tadi juga kondisi COVID itu salah satu faktor gitu yang menjadi pertimbangan majelis sampai pada putusan. Baik. Gitu. Kemudian ini juga berbeda ya karena ini tidak ada laporan dari telapor dari pihak yang dirugikan. Jadi ini perkara inisiatif. Baik. Baik. Barangkali tentunya saja saya mungkin tidak kapasitas tentunya di undang-undang yang lain yang punya tinjauan untuk itu soal bagaimana konsumen dirugikan. Baik. Dan sebetulnya ada konsekuensi yang agak lebih berat jika kemudian ada pihak yang melapor gitu mengenai hal ini gitu ya. Tapi kemudian sejauh ini tidak ada yang melapor. Perkara ini inisiatif. Baik. Perkara ini inisiatif. Jadi bukan misalnya dampak persaingan yang menyebabkan kerugian salah satu salah satu kerugian dari pelaku usaha dan pelaku usaha itu meminta ganti rugi. Baik. Ini tidak. Ini perkara inisiatif. Baik, ya semakin menarik Pak Guntur, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan di segmen berikutnya. Tetap di Market Review, pemirsa, kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review, masih berbincang bersama Bapak Guntur Saragi, Komisioner KPPU. Pak Guntur, ada satu hal yang cukup menarik dari kasus pengaturan harga tiket pesawat yang terjadi pada tahun 2018. AirAsia menjadi salah satu maskapai yang memutuskan untuk tidak kemudian bergabung dalam mekanisme pengaturan harga tiket pesawat. Walaupun secara konsekuensi akhirnya AirAsia pada saat itu dibully dalam tanda kutip oleh pemain-pemain maskapai lain karena mungkin nggak ikut dalam pengaturan harga ini. Nah, saya ingin mendapatkan point of view dari KPPU sebetulnya dari level 10 sampai 100 deh. Fairness ataupun kesehatan bersaing di industri maskapai di Indonesia tuh berapa sih, Pak Guntur? Kalau itu harus ada metodologi ya. Tapi poinnya begini, ketika KPPU sudah pada tahap memutus ada pelanggaran pasal 5 tentang kesepakatan penetapan harga, berarti ada perilaku pelanggaran persaingan yang dilakukan oleh pemain yang market share-nya sangat besar. Ketujuh maskapai ini memiliki market share yang 90% lebih. Dalam khususnya kalau ekonomi dia paling apa gitu ya. Karena memang kalau di pelaku yang selain ini hanya kecil market share-nya. Jadi kebayang pelanggaran dilakukan oleh pelaku usaha yang menguasai pasar Indonesia. Jadi bisa dinilai 10 sampai 100-nya begitu. Jadi bukan pelaku usaha 1-2 gitu loh. 7 yang market share-nya saya yakin 90% lebih. Artinya level fairness-nya rendah sekali menurut Anda? Enggak. Berapa? Angkanya berapa menurut Anda? Fairness-nya di industri maskapai di Indonesia? Sebagai penegak hukum harus ada ukuran ya, dan kami belum mengukur begitu. Belum mengukur. Tapi itu bisa menjadi indikasi ya. Jadi pelaku usaha ketujuh ini kan pelaku usaha yang paling besar pangsa pasarnya. Dari pemimpin pasar sampai nomor 7, 1 sampai 7 terbesar kan ditujuin. Baik. Terkait dengan hal ini, AirAsia juga sempat dikeluarkan dari platform Traveloka dan juga tiket.com. Ada update mengenai hal ini nggak, Pak Guntur? Itu masih dalam proses ya. Investigator kami masih menyelidiki tentang diskriminasi itu dengan RRI. Itu masih jalan ya, masih jalan dan belum berhenti begitu. Menjadi kasus lain yang sebetulnya juga lagi diselidiki. Masih tetap. Dalam hal formulasi batas atas harga tiket pesawat, nampaknya ini menjadi satu hal yang didisrupsi oleh teman-teman 7 maskapai ini. Mungkin mengapa kemudian mereka memutuskan untuk melakukan pengaturan harga tiket, karena dalam formulasi harga tiket batas atas dan batas bawahnya mungkin mereka berpikir ada beban-beban operasional yang tidak terakomodir. Nah, sejauh mana ini nampaknya juga mungkin terbaca dan nampaknya menjadi satu hal yang gestur yang coba ditunjukkan oleh 7 maskapai ini untuk mengkritisi formulasi pembentukan harga yang kemudian diatur oleh pemerintah. Pak Guntur. Ya, tentunya itu regulator ya, tarif batas atas, batas bawah, Kementerian Perhubungan. Dan saya yakin betul penentuan tarif batas atas dan bawah itu sudah mengukur kelayakan keuntungan ya bagi para pelaku usaha. Bahkan yang saya tahu pelaku usaha juga dilibatkan dalam hal metode penyusunan harga tarif batas atas, tarif batas bawah. Baik. Jadi pada dasarnya kan harga yang ditetapkan masih di harga batas atas. Gitu. Walaupun mereka melakukan kesepakatan penetapan harga, namun itu masih di bawah tarif batas atas. Baik. Jadi pada dasarnya tarif batas atas itu masih memberikan jaminan keuntungan bagi pelaku usaha. Jadi, cuman caranya saja tidak melalui jalur formal gitu ya? Maksudnya bagaimana? Pengaturan harga ini ataupun mungkin kesepakatan untuk melakukan penyesuaian harga tiket pesawat tidak dilakukan melalui jalur formal. Sebetulnya dari pemerintah juga menentukan batas atas yang sebetulnya itu masih lebih atas lagi dibandingkan dengan harga yang teman-teman maskapai ini sudah atur. Tidak. Di dalam pasal 5 itu bukan soal pelanggaran batas atas. Tentunya kalau pelanggaran batas atas dan batas bawah itu domainnya regulator, dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang memiliki regulasinya. Jadi faktanya bahwasannya memang ya itu masih di range itu, batas bawah dan batas atas. Baik. Hanya saja ada kesepakatan penetapan, gitu. Jadi ini yang menjadi KPPU domainnya adalah pelanggaran persaingan dalam hal pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya dilarang membuat kesepakatan penetapan harga.
Jadi bukan pelanggaran batas atas. Baik. Pak Guntur, sanksi wajib lapor mengenai formulasi atau pengaturan harga tiket yang harus dilakukan oleh maskapai yang terbukti terlibat pengaturan harga tiket pesawat. Sejauh mana ini menurut KPPU dapat menimbulkan efek jera supaya teman-teman maskapai ini nggak melakukan hal yang sama? Ya, tentunya ini upaya juga untuk melakukan monitoring sehingga pelaku usaha, gitu ya, tidak lagi punya peluang untuk melakukan komunikasi dengan yang lain. Kenapa? Karena kegiatannya tentu akan menjadi fokus telahan KPPU ke depan. Jadi perkara ini tidak berhenti di sini. Seterusnya juga KPPU melakukan monitoring. Monitoringnya berapa lama? Karena terkait sanksi ini kayaknya ada batas waktunya. Ya, sesuai dengan putusan ya, intinya ya. Walaupun begitu kan kita juga harus nanti kita lihat apakah ini sudah inkrah ya. Tentunya saja kita lihat apakah nanti para pelapor masih ada yang banding, gitu ya. Tentu kita masih hormati proses hukum selanjutnya. Baik, mengenai bagaimana sebetulnya seluruh stakeholders dapat menciptakan sebuah ekosistem persaingan usaha yang fair untuk semua pihak. Apakah itu maskapai, apakah itu masyarakat sebagai konsumen, pemain bisnis di berbagai macam sektor, apakah itu swasta dan lain sebagainya. Supaya fairness-nya levelnya naik nih, Pak Guntur, apa yang harus dilakukan? Ya, baik. Untuk para pihak ya, stakeholder, kalau kita lihat ada beberapa case sebenarnya kartel pesawat yang lalu di KPPU Australia, Lembaga Pengawas Persaingan Australia, ACCC, di situ ada perkara dilaporkan oleh pelaku usaha sesama pelaku usaha. Sesama pelaku usaha. Jadi KPPU memang mengharapkan dukungan masyarakat, dukungan para pelaku usaha yang memang tidak suka dengan tindakan persaingan usaha tidak sehat untuk membantu, memberikan bukti, melaporkan gitu. Kepada KPPU untuk bisa ditindaklanjutin. Sehingga apa? Sehingga ekosistem penerbangan ini sehat. Sehingga kalau ada pelaku yang mau melanggar pun dia akan harus berpikir berkali-kali. Karena apa? Karena kesadaran untuk bersaing sehat itu ada di semua pihak. Jadi tentunya ini akan memudahkan kami KPPU untuk melakukan penindakan. Karena memang undang-undang kami tidak boleh menyadap. Gitu loh, tidak boleh menyadap. Andai kata bisa menyadap, barangkali berbeda nantinya dalam hal temuan alat bukti. Iya. Dan sebagai semaksimal mungkin sebetulnya stakeholders perannya dapat dimaksimalkan agar pengawasan terhadap praktek-praktek seperti ini dapat dilakukan secara maksimal. Baik, Pak Guntur, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan ke depannya fairness ataupun level keadilan lah ya di iklim persaingan usaha di Indonesia terus membaik. Terima kasih, sampai jumpa, sehat selalu Pak Guntur. Sampai jumpa. Baik, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan kembali dengan perbincangan lainnya bersama narasumber lain.